Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang topik bagian C, ada di halaman 11. Silahkan dibuka, yaitu bagian mengukur. Yang kita pelajari pertama yaitu angka penting. Angka penting yaitu semua angka yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran, baik angka pasti maupun angka taksiran. Yang pertama ada angka pasti dan angka taksiran. Jadi kita bisa lihat contohnya. Di situ ada penggaris, ada pensil yang diukur. Hasil pengukurannya adalah 20,5 mm. Nah, di situ 20 itu merupakan angka pasti dan 5 merupakan angka taksiran. Jadi jelas ya, angka pasti yang seperti apa, angka taksiran yang seperti apa. Kemudian berikutnya ada bilangan eksak dan bilangan tidak eksak. Bilangan eksak yaitu bilangan yang didapat dari hasil membilang, misalnya 5 ekor, 20 buah, 3 bungkus, dan masih banyak lagi yang lain. Misalnya jeruk 5 buah, itu juga termasuk bilangan eksak. Kemudian bilangan tidak eksak yaitu bilangan yang diperoleh melalui pengukuran atau perhitungan. Kayak mengukur tadi itu masuk di bilangan tidak eksak. Kemudian ada bagian C, menyatakan banyaknya angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya angka penting. Kita lihat contohnya. Contohnya 256,54. Jadi di situ kita hitung ada berapa angka pentingnya. 2 angka penting, 5 angka penting, 6 angka penting, 5 angka penting, 4 angka penting. Berarti di situ ada 5 angka penting karena semua bukan angka 0. Yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka pasti. Contoh 2006, berarti di situ terdiri dari 4 angka penting. 0 terhitung. Kenapa 0 terhitung? Karena 0 berada di antara angka bukan 0. Ya, halaman berikutnya 3. Angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 termasuk angka penting, kecuali jika ada penjelasan khusus. Misalnya berupa garis di bawah angka terakhir dianggap angka penting. Contoh 800, 0 di sebelah kanan bukan 0, angka penting, berarti 800 dianggap angka penting. Jadi di situ ada 3 angka penting. Kemudian ini ada penjelasan khusus, itu ada yang digaris bawahi. 350, 5-nya digaris bawahi. Berarti 0 di samping kanan bukan angka penting. Angka pentingnya cuma sampai yang di garis bawahi, sehingga angka pentingnya ada 2. Kemudian bagian 4, semua angka 0 yang digunakan untuk menentukan letak desimal bukan angka penting. Kalau bilangan desimal, nah, kita lihat contohnya di situ. 0,002. Berarti 0-nya itu bukan angka penting karena untuk menyatakan desimal. Jadi angka pentingnya cuma angka 2, sehingga di situ ada 1 angka penting. Oke, poin berikutnya masuk di materi pembulatan. Dalam fisika, cara pembulatan bilangan dilakukan sebagai berikut. Bilangan di sebelah kanan bernilai lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 1829 dibulatkan 2 angka menjadi
Berarti kita lihat angka ketiga karena kita pembulatannya 2 angka. Angka ketiga di situ angka terakhir di situ 9 karena dia lebih dari 0, sehingga 8-nya ditambah dengan 1 jadinya 1900. Contoh kedua, 63.276 dibulatkan 3 angka. Nah, berarti kita lihat angka di belakangnya. Karena angka di belakangnya lebih dari 5, kita tambahkan 1 angka 2-nya, angka ketiga dari depan, sehingga dapatnya 63.300. Seperti itu. Kemudian 8.276 dibulatkan 2 angka menjadi, kita lihat angka belakang ternyata lebih dari 5, berarti 2 kita tambahkan dengan 1 sehingga jadi 3. 8,3. Soalnya tadi 8,276 sehingga dibulatkan jadi 8,3. Kemudian nomor 2, bilangan di sebelah kanan bernilai kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Ke bawah maksudnya angka yang pas di pembulatan tidak ditambah dengan 1 atau hanya ditambah dengan 0 atau tetap. Jadi di situ 9.531 dibulatkan 3 angka, berarti kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 3-nya berarti angka 3, karena di samping 3 kurang dari 5 berarti dibulatkan ke bawah, sehingga 3-nya tetap, jadinya 9.530. Contoh kedua, 3,62 dibulatkan 2 angka, sehingga di situ kita lihat di belakang angka kedua, di belakang angka 6, 2 berarti kurang dari 5, sehingga di situ angka 6 tetap, jadinya 3,6. Yang ketiga, bilang di sebelah kanan bernilai tepat 5. Bilangan di sebelah kanan bernilai tepat 5. Tadi lebih dari 5, kurang dari 5, sekarang sama dengan 5. Jika angka dibulatkan bernilai ganjil, dibulatkan ke atas. Contoh, nah, kita lihat 775 dibulatkan 2 angka menjadi, nah, kita lihat itu karena di belakangnya itu angka ganjil, berarti nanti dia dibulatkannya ke atas. 7 ditambah 1 jadi 8, jadinya dibulatkan menjadi 780. Kemudian contoh yang kedua, 63,352 dibulatkan 3 angka. Nah, itu di belakang 3 itu angka 5, sehingga di situ karena itu bilangannya ganjil, berarti kita bulatkan ke atas. 3 ditambah 1 sama dengan 4, sehingga pembulatannya 63,4. Kemudian bagian B, jika nilai yang dibulatkan bernilai genap, dibulatkan ke bawah. Contoh, 3.265 dibulatkan 3 angka menjadi, di situ kita lihat angka belakangnya 5, angka depannya bilangan genap, sehingga dibulatkannya ke bawah. Ke bawah berarti angka 6 tetap, sehingga dibulatkan menjadi 3.260. Kemudian contoh yang kedua, 3,25 dibulatkan 2 angka menjadi, karena di situ bilangan yang angka 2 bilangan genap, dibulatkannya ke bawah, sehingga tidak ditambah 1 tetapi dia tetap dibulatkan menjadi 3,2. Oke, poin berikutnya, berhitung dengan angka penting. Ya, berhitung di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Syarat penjumlahan sama dengan pengurangan. Hasilnya diperoleh memiliki 1 angka taksiran atau angka yang paling kanan. Contoh, 1,415. Angka 5 merupakan angka taksiran, ditambah 2,56. Angka 6 merupakan angka taksiran, sehingga diperoleh
kita jumlahkan seperti biasa pakai cara bersusun. Kita luruskan komanya sehingga di situ diperoleh 3,975. Jadi angka taksirannya ada 275. Kalau di dalam aturan penjumlahan angka penting, kita lihat angka taksirannya itu 7 dan 5. Dan hasilnya ditulis sebagai 3,98. Kenapa 98? Kita lihat pembulatan angka penting. Kalau di situ angka belakangnya 5, angka depannya bilangan ganjil, berarti pembulatannya ke atas 7 ditambah 1 sehingga dapatnya 8. Jadi hasilnya 3,98. 75 yang merupakan 2 angka taksiran dibulatkan menjadi 8. Nomor 2, perkalian angka penting. Dalam perkalian dan pembagian angka penting, hasilnya dinyatakan dalam jumlah angka penting yang paling sedikit, sebagaimana banyaknya angka penting dari bilangan-bilangan yang dihitung. Hasilnya harus dibulatkan hingga jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting berdasarkan faktor yang paling kecil jumlah angka pentingnya. Contoh, kita lihat halaman berikutnya ya, halaman 13. 3,25 dikali 4,005. Kita lihat dulu. 3,25 mengandung 3 angka penting, sedangkan 4,005 mengandung 4 angka penting. Kita kalikan bersusun. Silahkan anak-anak hitung. Oke, kita samakan hasilnya. Di sini hasilnya 16,27925. Karena hasilnya hanya diperbolehkan mengandung 3 angka penting. 3 angka penting dari mana? Kita lihat bilangan yang paling sedikit angka pentingnya dari soal di perkalian. Sehingga hasilnya menurut aturan angka penting, yaitu kita lihat 3 angka, berarti kita lihat 16,27, 7 lebih dari 5, sehingga 2-nya ditambah dengan 1, 2 tambah 1 sama dengan 3, sehingga hasil pembulatannya 16,3. Oke, poin berikutnya, kesalahan dalam pengukuran. Jadi kesalahan dalam pengukuran ini ada 7. Yang pertama, kesalahan kalibrasi, yaitu kesalahan dalam pengukuran yang disebabkan karena pembagian skala alat ukur yang tidak tepat. Hal ini dapat terjadi akibat keadaan alat ukur itu sendiri yang sudah tidak baik, akibat pengaruh usia, suhu, dan kelembaban atau hal lainnya. Kemudian yang kedua, kesalahan titik nol, yaitu kesalahan yang dalam pengukuran yang disebabkan karena alat ukur saat tidak dipakai tidak menunjuk ke titik nol. Kesalahan ini dapat dihindari dengan cara mengubah penunjukan skala ukur sebelum digunakan ke titik nol. Cara ini dinamakan kalibrasi alat. Yang ketiga, kesalahan mutlak alat ukur, yaitu kesalahan dalam pengukuran akibat penggunaan alat ukur dengan tingkat ketelitian yang tidak sesuai. Tingkat ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm. Kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Jika mengukur panjang suatu benda dapat kisaran 0,01 mm, penggunaan jangka sorong maka pengukuran tersebut mengalami kesalahan mutlak dari alat ukur. Kenapa? Karena 0,01 lebih kecil dari ketelitian alat ukur tersebut atau ketelitian jangka sorong, karena di situ hanya 0,1 sehingga terjadi kesalahan. Kemudian yang keempat, kesalahan paralak. Kesalahan dalam pengukuran akibat pandangan atau penglihatan si pengukur tidak pada posisi yang tepat. Harusnya kita lihatnya lurus, kita lihat dari samping sehingga terjadi kesalahan paralak. Yang kelima, kesalahan kosinus dan sinus.
yaitu kesalahan dalam pengukuran akibat penempatan alat ukur yang tidak tepat. Posisi tersebut membentuk sudut tertentu dari posisi seharusnya. Jadi kita menggunakan alat untuk ukur sudut harus tepat. Kalau tidak tepat, akhirnya terjadi kesalahan kosinus dan sinus. Kemudian yang keenam, kesalahan akibat benda yang diukur, yaitu kesalahan dalam pengukuran yang terjadi akibat benda yang diukur mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk itu bisa berupa penyusutan. Kemudian kesalahan yang terakhir, kesalahan yang ketujuh, yaitu kesalahan fatihu pada pegas, yaitu kesalahan dalam pengukuran akibat keadaan pegas dalam alat ukur mengalami fatihu atau melunak atau melembek. Ya, penjelasan kesalahan sampai di situ. Kita masuk poin pengolahan data hasil pengukuran. Secara lengkap data hasil pengukuran dituliskan dalam bentuk X plus minus delta X, dengan X sebagai data hasil perhitungan dan delta X adalah nilai ketelitiannya. Nah, di situ data dibagi menjadi dua, data tunggal dan data berulang. Data tunggal yaitu data yang diperoleh dari satu kali pengukuran. Nilai X hasil pengukuran tersebut merupakan nilai yang dihasilkan dari pengukuran. Sedangkan nilai delta X adalah setengah atau 1/2 kali nilai skala terkecil alat ukur yang digunakan. Kemudian data yang kedua yaitu data berulang. Nah, data berulang ini berarti kita mengulang dalam mengukur. Data berulang yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang. Nilai X dari hasil pengukuran tersebut merupakan nilai rata-rata. Sedangkan nilai delta X dihitung dengan rumus. Kita lihat rumusnya. Di situ ada delta X sama dengan 1/n sigma n dikali di situ berulang salah. Delta X sama dengan 1/n akar n dikali sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X dipangkatkan 2 per atau dibagi n kurang 1. Itu rumusnya. Jadi misalnya itu ada tabel itu 1, 2, 3, 4. Oh, berarti pengukurannya berulang sampai berapa kali? Berulang sampai 4 kali. Sehingga kita harus catat hasilnya. Kemudian kita baru bisa hitung nilai delta X-nya. Oke, di situ ada keterangan N banyaknya data pengukuran. Sigma X jumlah seluruh nilai hasil pengukuran. Sigma X kuadrat jumlah seluruh nilai hasil pengukuran setelah dikuadratkan. Oke, penjelasan hari ini sampai di situ. Di situ ada latihan soal tentang mengukur, tolong diperhatikan, tentang aturan angka penting, pembulatan operasi hitungnya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Baru setelah itu kalian kerjakan latihan soal mengukur halaman 14. Oke, lanjut halaman ke-15, halaman ke-16. Dan yang terakhir, silahkan kalian berikan catatan di halaman 17. Kemudian kirim di Bu Guru lewat WA hasilnya. Bu Guru tunggu sampai minggu depan. Bu Guru harap kalian tetap semangat untuk mengerjakan latihan soalnya. Pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan berdoa. Mari kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa, mengingat kebesaran Tuhan atau Allah yang telah menciptakan kita, telah memberi kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Tetap semangat, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Tolong dikirim ke WA-nya Bu Guru.